Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna ala shafa hufrah minan nar fa anqadhana Allah minha insyaallah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة أما بعد. Yang saya hormati para pimpinan, para sesepuh dari Dirjen Pajak, kemudian juga seluruh karyawan, kemudian juga seluruh jami'il muslimin wal muslimah yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik senantiasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mendekati bulan Ramadan. Ya, beberapa hari lagi, ya mungkin tidak sampai 2 minggu kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saleh, oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan juga oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang sering dilakukan oleh para ulama terdahulu ketika menjelang Ramadan adalah melakukan tarhib Ramadan. Tarhib dengan hak kecil, bukan hak besar, karena itu berbeda. Tarhib dengan hak kecil artinya rahaba yurahibu, menyambut dengan kegembiraan kedatangan bulan Ramadan. Tapi kalau kita membacanya tarhib Ramadan artinya lari dari Ramadan. Ya, tarhib itu sesuatu yang menakutkan, ya. Jadi jangan sampai salah menyebut tarhib, ya, maka kita katakan marhaban ya Ramadan, ya, selamat datang kepada bulan Ramadan, karena kita menyambut dengan penuh kegembiraan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kesekian kalinya saya mengisi tarhib Ramadan. Saya ingin menyampaikan kenapa para ulama terdahulu senang mengadakan tarhib Ramadan. Karena untuk menyiapkan diri kita supaya dari sejak sebelum bulan Ramadan itu kita sudah betul-betul siap untuk masuk ke bulan Ramadan. Kita perlu mengetahui saum dalam bahasa Arab asal katanya dari sama yasumu sauman wa siyama, artinya adalah menahan. Nah, saya perlu menyampaikan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap rukun dalam Islam itu punya falsafahnya sendiri, ya. Kalau puasa itu dasarnya adalah al-imsak, ya. Shoma yasumu sauman wa siyama artinya adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri, ya. Menahan bukan hanya menahan mulut kita tidak makan, tidak minum, tapi menahan mata kita dari maksiat, menahan mulut kita dari hal yang maksiat, menahan telinga kita dari mendengar yang maksiat, dan menahan hati kita supaya tidak berkeinginan untuk bermaksiat. Kalau kita tidak sampai kepada makna menahan itu, maka kita belum disebut sebagai orang yang berpuasa. Maka kalau kita melihat di surah Al-Baqarah ayat 183, itu Allah mengakhiri dengan la'allakum tattaqun. Apa sih maknanya puasa itu? Ya, buat apa kita berpuasa sebulan? Supaya sampai ke ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya kita keluar dari situ itu memiliki sertifikat namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sampai ke ujung ayat itu, kita hanya memindahkan jadwal makan yang asalnya pagi hari dan siang hari, kita ubah menjadi qabla subuh dan ba'dal maghrib. Kalau seperti itu, maka
kita tidak mendapatkan hikmah daripada Ramadan, puasa. Tadi saya katakan, hadirin wal hadirat yang saya cintai, mudah-mudahan kita berkumpul lagi nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan usia kita sampai kepada beberapa hari lagi ke bulan Ramadan. Nggak tahu 1-2 hari ini mungkin ada yang dipanggil sama Allah sehingga nggak sampai. Mari kita berdoa, mudah-mudahan barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan bulan Rajab, bulan Sya'ban ini penuh berkah. Artinya apa? Banyak amal soleh yang kita lakukan, bukan banyak kemaksiatan yang kita lakukan lalu sampai ke bulan Ramadan. Nah, tadi saya katakan bahwa puasa itu menahan, ya, jadi menahan segala sesuatu. Saya ingin sampaikan, hadirin wal hadirat, di bulan Ramadan itu yang halal saja tidak boleh. Bukankah makan minum itu halal? Kalau yang dimakan halal, yang diminum halal, makan minum itu kan halal. Yang halal aja nggak boleh, ya. Hubungan suami istri, kalau kita suami dan istri yang sah, maka itu halal hubungan suami istri. Tapi di bulan Ramadan, hubungan suami istri yang sah dan halal itu tidak boleh, apalagi yang haram, ya. Nah, maka kita jaga. Ini makna yang dalam dari Ramadan itu, al-imsak, 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 nahan. Bahkan diajak berkelahi saja dikatakan ini saim, ini saya lagi nahan ini, lagi berpuasa ini, ya. Jadi diajak berkelahi pun kita menahan diri, ya. Apalagi hal-hal yang diharamkan Allah yang lain, ya. Mudah-mudahan kita bisa menahan, ya, mata kita, telinga kita, ya. Karena urusan maksiat itu hanya kita sama Allah yang tahu. Di luar bisa kelihatan ini orang soleh, ini orang sering ke masjid, ini orang baca Quran, tapi mungkin ketika sendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat, tadi saya katakan setiap rukun Islam itu ada falsafahnya, ada dasarnya. Kalau tadi puasa adalah menahan, maka sholat itu falsafahnya ad-du'a, ya. As-salah dalam bahasa Arab bermakna ad-du'a, ya. Maka kalau kita lihat dalam sholat itu hanya doa dan zikir saja isinya, ya. Supaya mengarahkan kita kalau lagi sholat itu doa dan zikir aja yang penuh di dalam hati kita, jangan ada yang lain. Dunia ini kita tinggalkan nanti, ya. Punya harta ditinggal, punya keluarga ditinggal, punya jabatan ditinggal, gak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanya takwa kita kepada Allah. Nah, maka ketika sholat, doa, zikir, ya, penuhi hati itu dengan itu, ya. Kemudian zakat. Zakah artinya adalah suci, bersih. Sementara zakat artinya tumbuh, berkembang. Dengan zakat itu mensucikan, ya. Apa sih yang disucikan? Harta kita dari hak orang lain, ya. Kalau kita nanti di hari kiamat tidak pernah mengeluarkan zakat, padahal sudah sampai nisab, sudah sampai ke haulnya, maka yang terjadi adalah nanti kita nggak akan bisa lepas pada saat dihisab. Ada banyak harta orang, ini orang miskin, ini anak yatim, terus narik tangan kita ke neraka, ya, supaya kita nggak bisa masuk surga. Maka harta kita dibersihkan dengan zakat. Lalu bukan hanya hartanya, hatinya. Dari apa? Dari sifat bakhil, kikir, pelit, nggak mau mengeluarkan uang, ya. Dengan orang yang berzakat itu membersihkan itu, apalagi kalau dia tambah sedekah, ya. Kemudian syahadah. Syahadah itu maknanya al-iqrar, pernyataan, ya. Kalau kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hatinya tidak meyakini bahwa kita ini hanya akan taat sama Allah dan Rasulnya. Adapun yang lain tergantung apakah itu taat pada Allah dan Rasul atau tidak. Kalau tidak seperti itu, maka belum berikrar kita. Syahadahnya itu belum menghunjam. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, wa mathalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah. Syahadah yang benar itu seperti
seperti satu pohon yang luar biasa besarnya. Ya. Asluha thabitun, akarnya itu terus sampai ke dalam bumi, nggak mudah dirobohkan dengan macam-macam yang merusak akidah kita. Wa far'uha fis sama, cabangnya, buahnya, daunnya itu bermanfaat bagi banyak orang. Itu perumpamaan syahadah yang benar, ya. Dan kemudian haji itu siyahah, ya, menyengaja melakukan sesuatu atau perjalanan. Maka kalau kita dalam haji itu perjalanan terus, ya. Ada melempar jumroh, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lagi ke Musdalifah, dan seterusnya, penuh dengan perjalanan, tapi perjalanan yang baik, yang ibadah. Nah, hadirin wal hadirat, seringkali kita membahas tentang puasa, ya, tentang hal-hal yang sifatnya Islam tadi, tapi jauh dari ruh, ya. Jadi lupa zohirnya dibahas, batinnya itu yang tidak sempat disentuh. Nah, saya ingin menyentuh batinnya ini, sehingga mudah-mudahan kita masuk nanti bulan Ramadan itu siap. Dari sekarang bulan Sya'ban biasain menahan. Mau ngomongin orang tahan, saya ini bentar lagi puasa. Harus terbiasa nahan, tidak ngomongin orang, tidak menjelekkan orang, ya, tidak ngomong porno, ya, biasakan itu. Kalau kita biasa begitu, matanya dilatih, telinganya dilatih, nanti benar-benar keluar dari Ramadan sebulan itu lain, jadi manusia yang baru, ya, manusia yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi makna daripada saum, ya. Kemudian saya ingin masuk di surat Al-Baqarah 183 itu, sekali lagi ruhnya, ya. Kalau tentang fikihnya, tentang hadis-hadisnya, insya Allah sering kita dapatkan, ya. Yang saya ingin tekankan adalah ruh dari surah Al-Baqarah 183 itu. Apa sih sebetulnya ketinggian, kedalaman dari surat itu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa ruh dari ayat ini? Hadirin wal hadirat sekalian, anak-anakku sekalian, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat Al-Quran, ada 5 tingkat panggilan untuk manusia, ya. Ada 5 tingkat panggilan. Yang paling rendah, Allah memanggil manusia itu dengan ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang menolak, wahai orang-orang yang tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, wahai orang-orang yang tidak mau masuk surga. Itu paling rendah. Dan panggilan itu hanya sekali di dalam Al-Quran, di surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat yang lain Allah tidak memanggil dengan itu. Artinya apa? Itu sudah serendah-rendah panggilan, dan Allah menghindari memanggil dengan bahasa itu. Nah, maka filosofisnya, kalau kita dai, kita orang yang ngajak ke jalan Allah, jauhi bahasa-bahasa fonis seperti itu, ya. Allah pun menyatakan sekali. Kenapa? Karena sudah kebangetan. Mereka ngajak, nanti setahun kita beribadah nyembah berhala, setahun lagi kita nyembah Allah. Karena udah kebangetan sama Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kata Allah, ya. Wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu sudah masalah prinsip, ya. Tapi dalam hal lain Allah nggak pernah manggil dengan panggilan itu, ya. Nah, Allah panggil dengan apa? Dengan tingkatan yang kedua. Tadi tingkatan paling bawah, yaitu ya ayyuhan nas. Disentuh kemanusiaannya, ya.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disentuh kemanusiaannya. Wahai sekalian manusia, takwalah kamu kepada Allah yang udah nyiptain kamu dan nyiptain orang tua kamu, nenek moyang kamu, seluruhnya ke atas. Dan itu juga bukan buat Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu takwa kepada Allah, supaya kamu selamat, bukan untuk kepentingan Allah. Ya, itu panggilan yang kedua. Banyak kalau panggilan jenis itu di dalam Quran. Allah aja itu enggak suka memvonis, gitu ya, menyerang atau mencaci maki, ya. Jadi usahakan kita kalau udah kepaksa banget itu baru ya ayyuhal kafirun kayak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu pencipta kita, ya. Kalau ya ayyuhan nas banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian tingkat yang ketiga, ya, lebih tinggi dari itu adalah panggilan Allah ya ayyuhal insan. Kalau ini yang disentuh sanubarinya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan lembutnya, wahai orang yang punya sanubari, kenapa kamu itu ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah yang udah begitu baik sama kamu? Coba hadirin sekalian, saya mau nanya, kalau kita sama Allah diperintahkan doa dalam apa? Dalam makan kita berdoa, betul? Suruh baca bismillah, akhiri alhamdulillah, ada doanya, ya. Sebelum makan, setelah makan. Kalau kita berpakaian, ada doanya. Sebelum berpakaian, lepas pakaian, masuk masjid, ada doanya, ya, masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya ada doanya. Pertanyaan saya, kalau kita bernafas ada doanya enggak? Ada enggak doanya kalau kita bernafas? Enggak ada. Padahal antara kita makan, minum, mana yang lebih penting dengan nafas? Orang bisa enggak makan menurut penelitian 1 minggu, enggak makan, enggak mati, ya. Setelah lewat 1 minggu mati dia, ya, kata dokter itu, ya. Orang bisa tahan 3 hari tidak minum, setelah 3 hari mati dia. Tapi orang hanya bisa bertahan setengah jam, maksimal 1 jam tidak bernafas, mati dia. Mana yang lebih penting? Bernafas. Tapi Allah enggak pernah minta kepada kita baca doa. Coba kalau disuruh berdoa tiap nafas, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, enggak ngerjain apa-apa, ya. Saking banyak, itu baru nafas. Belum darah kita yang ngalir pernah diminta berdoa. Ginjal kita yang bekerja pernah diminta untuk berzikir pada saat ginjal bekerja. Jantung kita, hati kita, segala macam, ya. Allah hanya kasih yang gampang-gampang aja. Makan, minum. Itu juga bukan kepentingan Allah, kepentingan kita. Jadi pahala di dalam diri kita. Allah nggak perlu sama kita. Maka kata Allah, bagaimana kamu itu kok bisa maksiat sama Allah yang begitu baik sama kamu? Ginjalnya dirawat sama Allah, hatinya berfungsi terus, jantungnya berfungsi terus, napasnya ngalir terus, darahnya mengalir, semua dipelihara sama Allah, nggak minta bayaran 1 sen pun. Kalau diminta bayaran udah berapa itu? Sekali kita cangkok jantung itu udah berapa? Sekali kita ginjal diganti itu berapa harganya? Miliaran. Nggak pernah diminta. Udah segitu baiknya masih kamu maksiat sama Allah. Hadirin wal hadirat, ini tingkatan yang ketiga, ya. Ya ayyuhal insan. Lalu tingkatan yang keempat, Allah memanggil orang-orang yang Yahudi dan Nasrani dengan panggilan ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Bayangin itu pentolan orang Yahudi dan Nasrani dihargai sama Allah, dibilang ya ahlal kitab. Supaya apa? Supaya kembali ke dalam Islam. Bukan dengan cara diajak berkelahi, tidak,
Ya. Diajak, dipanggil dengan gelar. Wahai orang yang pandai dengan kitab. Kitab itu maksudnya Taurat dan Injil. Yuk ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali, kita ini sama sebenarnya. Kalau kamu masuk ke dalam ajaran Islam. Dengan bahasa yang lembut Allah panggil mereka. Lalu di atas itu adalah surat Al-Baqarah 183 ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Hadirin wal hadirat sekalian, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sedang berbicara ngobrol lalu ada orang membaca ya ayyuhalladzina amanu, mereka diam dengerin. Ada perintah apa? Ada komando apa? Ada instruksi apa dari pemilik saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang belum mereka lakukan, mereka ingat ayat itu kemudian dilakukan. Kalau mereka lagi tidur-tiduran, ya ayyuhalladzina amanu, mereka duduk mendengarkan. Nah, Allah memanggil tentang Ramadan itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Wahai orang-orang yang yakin kepada aku, kata Allah. Wahai orang-orang yang nanti insya Allah masuk ke dalam syurgaku. Kutiba alaikumussyam, sudah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Hadirin wal hadirat sekalian, di atas ini masih ada 2 tingkat lagi, tapi kita nggak mampu mencapainya, ya, yaitu ya ayyuhan nabi. Di atas kita itu, kita bukan termasuk orang-orang itu. Itu orang yang levelnya di atas kita, dan kita tidak pantas untuk masuk ke situ. Mudah-mudahan kita pantas untuk masuk ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai turun dari situ. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas. Repot kalau kita turun, ya. Pertahankan itu, karena kita nggak bisa naik lagi. Itu udah paling tinggi. Dan di atas itu masih ada lagi tingkat tertinggi. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Itu sudah level tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Nggak ada yang bisa lebih tinggi dari itu. Nah, semangat untuk berlomba ini perlu ada dalam diri kita. Saya ini masuk level mana ya? Kalau puasa cuma mindahin jadwal makan, mungkin saya nggak masuk ke level yang keempat, yang kelima tadi. Jatuh ke bawahnya. Masih harus diingetin supaya takut sama Allah. Pantas nggak kita bermaksiat sama Allah yang begitu baik, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sekalian masuk ke level yang kelima tadi. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, kutiba alaikumussyam, sudah diwajibkan atas kita sekalian berpuasa. Kewajiban berpuasa itu melalui apa? Melalui Al-Quran, melalui As-Sunnah, melalui ijma' ulama, dan melalui qiyas. Loh, Beb, kenapa tidak melalui Quran dan Sunnah saja? Nggak bisa, ya. Berpuasa itu harus melalui Quran, melalui Sunnah, melalui ijma', melalui qiyas. Apa buktinya? Buktinya wanita yang hamil dan menyusui itu tidak ada di dalam Quran maupun dalam Sunnah, ya. Kita mengetahui hukum wanita yang hamil maupun menyusui itu melalui qiyas, ya. Karena ijma' di situ nggak ada, ya, beda pendapat 4 mazhab, ya. Sebagian menyatakan wanita hamil itu harus qada. Mazhabnya Imam Abu Hanifah menyatakan harus qada, mazhab Hanafi. Kenapa? Karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, maka Imam Abu Hanifah mengkiaskan wanita yang hamil itu dengan orang sakit. Wanita hamil kan pusing, ya, mual, lalu muntah-muntah. Wah, ini kiasnya ke orang sakit. Orang sakit ada dalam Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit dalam perjalanan, maka qada,
Ya, lakukan puasa pada hari setelah bulan Ramadan. Itu bagi yang sakit atau dalam perjalanan. Nah, karena tadi dikatakan dia sakit perut, lalu kemudian muntah-muntah, pusing, lemas, pucat. Oh, ini kiasnya ke orang sakit. Ini saya ingin mengajari kita betapa tingginya para ulama itu ketika berfatwa. Nggak sembarangan. Ya. Kias kepada orang sakit. Nah, sementara yang lain, mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan tidak, dia nggak sakit itu. Sakit apa? Maka mengkiaskan kepada orang yang sudah sepuh, yang udah nggak mampu puasa. Maka hukumnya dalam Quran, kalau orang yang sudah tidak mampu lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang sudah nggak mampu lagi, sudah sepuh, ya, yang sudah jompo, lalu tidak kuat lagi, maka fidyah yaitu memberi makan fakir miskin. Maka mazhabnya Imam Ahmad menyatakan di fidyah, gitu ya, kiasnya kepada orang jompo. Imam Syafi'i menyatakan itu sakit enggak, jompo enggak, ya. Nggak masuk itu dua-duanya. Bagaimana mau dimasukin? Dia nggak tua. Sakit juga nggak ada penyakitnya. Jadi qada dan fidyah. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama di dalam berfatwa. Jangan sampai kita kemudian dengan gampang memvonis mereka, nyalahin mereka, alim mereka itu, ya. Nggak sembarangan dalam berfatwa itu, ya. Jadi saya ingin menghimbau nih, bentar lagi bulan Ramadan, perbedaan khilafiyah di bulan Ramadan itu selalu diperuncing. Yang memperuncing siapa? Musuh-musuh Allah atau orang-orang yang tidak mengerti fikih. Ya, dibenturin. Nanti urusan apakah hisab, apakah ru'yat, ya. Beda, ribut. Nggak mau satu masjid. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa begitu? Ya. Dari sejak dulu sudah ada perbedaan itu. Nanti tarawih 23 dengan 11, ribut lagi, beda masjid lagi, nggak mau ucap salam, ya. Nggak mau nikahin anaknya, ya, karena beda itu, aliran sesat itu. Masya Allah. Kita harus tahu Imam Ahmad Ibn Hanbal itu adalah muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Kedua-duanya mudah-mudahan Allah sayang, ya. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik 10.000 hadis dalam 1 minggu hafal, ya. Bukan orang sembarangan mereka itu, ya. Nah, Imam Malik itu belajar dengan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Satu guru, satu ilmu, tapi beda pendapat, tapi saling menghormati mereka. Kenapa kita yang ilmunya seujung kuku ini kok saling mencaci maki, ya, sampai beda ribut? Kalau kita berpendapat 23, selesai yang 11 lanjut. Salah nggak gitu? Enggak. Kalau kita 11 kebetulan di masjid yang 23, ya, ketika kita sudah misalnya 8 rakaat berhenti, dimarahin nggak kalau berhenti? Nggak apa-apa itu, ya. Jangan karena perbedaan khilafiyah fikih itu merusak yang usul. Ini tolong perhatikan, ya. Ukhuwah Islamiyah itu usul. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian itu, hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah itu semuanya bersama-sama, jangan pecah belah, kata Allah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang pecah belah dalam agama, jadi berkelompok-kelompok, itu kamu lepas tanggung jawab wahai Muhammad atas diri mereka semua. Allah suruh kita bersatu, ya. Jangan gara-gara masalah tadi jadi pecah belah. Ini mohon ya, hendaknya kita katakan saya berpendapat begini. Kalau yang begitu silahkan, ya. Itu lebih enak terhadap saudara kita sama muslim, ya. Nah, kemudian Allah lanjutkan, saya ada 10 menit, ya. Allah lanjutkan tadi dengan ayatnya, setelah kutiba alaikumusiyam, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita kembali ke ruh puasa lagi.
Hadirin wal hadirat, puasa itu adalah syariat juga umat sebelum kita. Dan puasanya umat sebelum kita itu jauh berkali-kali lipat lebih berat dari puasa kita. Mana buktinya? Kita lihat di dalam surat Maryam ayat ke-26. Puasanya Maryam. Kata Sayyidatina Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insya. Sadaqallahul adzim. Saya niat nazar untuk berpuasa, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak boleh berbicara dengan seorang pun. Coba kalau kita puasa, kita nggak boleh ngomong. Sampai Nabi Zakaria itu ketika beliau berdakwah pun dengan isyarat ketika sedang puasa, ya. Di surat Ali Imran ayat 41 dikatakan illa ramza, dengan isyarat, ya, karena nggak boleh bicara ketika berpuasa. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ringannya syariat puasa kita. Boleh ngomong, ya. Kita lihat puasanya yang lain, Nabi Daud alaihissalam. Gimana puasanya Nabi Daud? Ada yang tahu? Sehari puasa? Sehari tidak. Berapa lama? Seumur hidup beliau. Masya Allah. Dahsyatnya puasa umat-umat sebelum kita. Nih, seujung jari puasa kita itu dibanding mereka. Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Tapi kita perhatikan begitu ringannya puasa kita, masih ada yang siang hari di bulan Ramadan, Muslim dia di luar merokok, makan dengan bangganya. Dia lupa bagaimana umat sebelum kita jauh lebih berat puasanya. Puasanya Talut. Ada yang tahu Talut? Talut itu sezaman dengan Raja Jalut. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan Goliath, ya. David and Goliath itu Daud melawan Jalut, ya. Nah, Talut itu rajanya pada saat itu, yang Muslim. Syariat puasanya pada saat itu kalau berbuka itu hanya boleh dengan seciduk air. Ya, kata Talut di dalam surat Al-Baqarah 249, فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. Barang siapa yang minum banyak, itu bukan kelompok saya, kecuali yang hanya minumnya itu berbuka dengan seciduk air ini. Pada saat berbuka, sebagian besar minum banyak-banyak, kecuali sebagian kecil yang sanggup berbuka puasa seperti itu. Dan ketika akhirnya berhadapan dengan pasukan Jalut yang minumnya cuma seciduk itu berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar hanya dengan izin Allah, ketakwaan kepada Allah. Akhirnya kemudian berhasil mengalahkan bala tentara Jalut karena takwanya kepada Allah Subhanahu. Yang minum banyak tadi lewat sudah, ya. Bahkan mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kami enggak sanggup untuk berperang. Duduk-duduk aja, ya. Nah, ini puasanya umat sebelum kita. Malulah kalau kita sudah cuma 1 bulan sudah boleh ngomong, gitu ya. Satu lagi saya ingin sampaikan, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan Allah mencintai kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahwa ketika turun Al-Baqarah 183 itu, puasa kita itu umat Nabi Muhammad SAW itu siang hari tidak boleh tidur siang, ya. Dan malam hari kalau sudah tidur tidak boleh makan minum lagi, ya. Dulu begitu waktu ayat 183 itu turun. Sampai terjadi satu kejadian, silahkan buka di dalam Sahih Al-Bukhari, dengan seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu an. Dia ini seorang petani kurma, ya. Ketika itu dia berpuasa, lalu pagi hari biasa manen kurma begitu, panas ya di Madinah itu.
Sampai akhirnya ketika siang hari menunggu berbuka, dia tertidur. Datang istrinya bawa makanan, ya, lihat suaminya tidur. Wah, celaka kamu. Tadi kalau tidur siang nggak boleh makan minum kecuali besoknya pada saat maghrib. Akhirnya Qais bin Sirmah tidak makan tidak minum berbuka. Besok paginya pagi-pagi pingsan dia. Silahkan dibuka dalam Sahih Al-Bukhari, panjang kisahnya, ya. Sababun nuzul turunnya ayat ke-187 surah Al-Baqarah itu kita harus tahu. Ketika pingsan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ini pingsan orang, dehidrasi ini? Lalu Rasul terdiam karena belum ada perintah. Lalu Allah menurunkan ayat ke-187 surah Al-Baqarah itu. Uhilla lakum lailatal siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum, dan seterusnya. Ayat itu panjang. Kata Allah, hari ini aku halalkan untuk kalian semua wahai umat Muhammad, makan minum di malam hari bulan Ramadan, tidur siang, hubungan suami istri malam hari di bulan Ramadan, silahkan. Allah mengetahui kalian itu lemah. Fal'ana bashiruhun, silahkan bergembiralah kalian dengan itu, kata Allah. Begitu baiknya Allah. Sejak itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan makan sahur. Ya, walaupun kata beliau bijur'atin minal ma. Bismillah. Walaupun dengan seteguk air. Kata Rasul SAW, kalau kalian malas untuk bangun sahur, jangan tinggalkan walaupun seteguk air. Kenapa? Enggak ada yang dapat sahur itu dari sisi Allah kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain enggak ada yang begitu. Itu hadiah dari sisi Allah. Maka Rasul tiap malam, kalaupun lagi kenyang atau malas, beliau bangun jur'atin minal ma, seteguk air saja, karena itu hadiah dari Allah. Begitu baiknya Allah, begitu perhatiannya Allah, begitu mudahnya puasa kita. Cuman 1 bulan, tidak seumur hidup, kayak Nabi Daud tadi. Kemudian boleh tidur siang, boleh hubungan suami istri malam hari, boleh makan minum malam hari. Kata Allah, kecuali kalau kalian sedang iktikaf di masjid. 10 hari terakhir yang iktikaf tidak boleh hubungan suami istri malam hari di bulan Ramadan sampai selesai iktikaf bagi yang iktikaf, ya. Begitu kemudahan, kata Allah. Yang demikian itu supaya kalian bersyukur kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada akhir ayat itu, kata Allah, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh puasa kita, nggak butuh sholat kita, nggak butuh zikir kita, nggak butuh semua ibadah kita. Seandainya kita menjadi orang yang bermaksiat semua, seluruh dunia ini tidak mengurangi kekuasaan Allah, melainkan seperti jarum dimasukkan dalam lautan. Kalau seluruh dunia ini beriman kepada Allah, soleh semua, jadi nabi semua, tidak menambah kekuasaan Allah kecuali seperti jarum dicelupkan dalam lautan. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Dari sejak tarikan nafas, darah, ginjal, semua kita butuh sama Allah. Maka sampailah kita ke ujung ayat itu, mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Ingat, semua itu untuk kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Hadirin wal hadirat, setiap amal rukun Islam itu punya tujuan. Ketika sholat dikatakan tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu tujuannya mencegah dari keji dan mungkar. Puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Semuanya buat kita. Zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Zakat itu mensucikan kamu, kata Allah. Ya, wa tuzakkihim, hatinya juga dibersihkan. Ya. Enggak ada yang buat Allah, ya. Haji la rafata wala fusuqa wala jidal. Haji itu menghilangkan rafat, ya. Kata-kata yang porno, lalu kemudian
fusuk, kata-kata kefasikan, ya bohong dan sebagainya. Kemudian jidal, berdebat, berantem, nggak boleh. Ya, tujuan haji menghilangkan itu. Ya, dan seluruhnya amal Islam itu ada tujuan. Mudah-mudahan ya sekali lagi kita sekalian sampai kepada ujung ayat itu, dan mudah-mudahan Allah memilih kita. Karena begitu banyak manusia di bumi ini, belum tentu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk menjadi orang yang diridhoi. Jannah itu nomor 2, tapi ridho Allah itu yang nomor 1. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah beri hidayah kepada kita, taufik kepada dalam hati kita, menjadikan kita orang yang istiqomah, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri dalam takwa kepada Allah, lurus menghadapkan wajah kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hadirin wal hadirat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nafa'ani, bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat kita sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya di dalam kehidupan kita. Kita tinggal beberapa hari di bulan Sya'ban ini, mari kita mulai yang nggak pernah bangun malam, kita mulai bangun malam. Yang nggak pernah baca Quran, kita mulai baca Quran. Ya, yang nggak pernah berzikir, perbanyak berzikir. Yang nggak pernah berpuasa, harusnya dari kemarin-kemarin ya Sya'ban sudah mulai melatih diri untuk berpuasa. Ya, supaya kita nanti di bulan Ramadan betul-betul kita siap. Allah itu mengawasi ketika hamba itu berusaha, walaupun dia nggak mampu, walaupun berat, walaupun dia banyak maksiat, tapi dia meminta, memandang kepada Allah, berharap, ya Allah pilih saya, ampuni saya, pilih saya ya Allah, beri hidayah kepada saya. Allah itu memperhatikan kita, dan Allah akan mengabulkan hambanya yang bersungguh-sungguh untuk kembali ke jalan Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah akan benar-benar Allah tunjukkan, bimbing ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf karena kehilafan, kebodohan saya, dan kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengar yang baik lalu melakukan yang terbaik. Kita tutup dengan doa. Hadirin wal hadirat sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkan hati kami di dalam iman kepadamu, karena kami meyakini bahwa segala sesuatu yang kami lihat itu adalah hanya cobaan bagi kami. Semuanya akan lewat, harta akan lewat, kekuasaan akan lewat, semua barang, harta benda, kemudian apa yang kami miliki termasuk keluarga kami, hanya akan kami tinggalkan. Yang kembali bersama kami di dalam kuburan kami hanya amal-amal yang soleh. Kalau itu soleh, dia akan melindungi kami. Tapi ketika itu tidak soleh, maka dia akan menyiksa kami di dalam kubur kami. Adapun keluarga, hanya anak yang soleh yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesalehan untuk hati kami, untuk hati istri kami dan suami kami, untuk hati anak-anak kami. Ya Allah, peliharalah generasi muda kami. Ya Allah, peliharalah generasi muda kaum muslimin. Jauhkan mereka dari narkoba, dari hal-hal yang mungkarat dan maksiat. Ya Allah, pelihara pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, beri hidayah mereka ke jalan-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikan hidayah juga pada para pengusaha kami. Jadikan mereka pengusaha yang jujur, adil, dan dekat dengan syariat-Mu. Ya Allah, berikan juga hidayah pada para ulama kami. Jangan mereka bersiteru, ya Allah. Jangan mereka berselisih, ya Allah. Jangan mereka saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Ya Allah, persatukan hati kami, persatukan hati umat ini, persatukan hati kami di bawah bendera Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ridhoi kami sehingga ketika kami menghembuskan nafas terakhir hanya ridho kepadamu yang kami bawa. Ya Allah, ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bertakwa kepadamu, dan sampaikan kami kepada akhir Ramadan mendapatkan ijazah takwa kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.